وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, الدار saluran media الآخرة. Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, warattilil qur'ana tartila. Wa qala aidan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini demi menjalankan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan. Nah, insyaallah di kajian tahsin kita pada siang hari ini yang baru dimulai kembali, yang sempat terjeda karena liburan, kita melanjutkan aja ya Mas. Melanjutkan aja yang sudah berjalan sebelum kemarin-kemarinnya, sebelumnya waktu sebelum liburan, yaitu masih di tahsin surah Al-Fatihah. Jadi makanya kita langsung base ke Al-Quran sambil dibarengi dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Baterainya Pak. Oh, Masya Allah. Jadi lebih jelas. Nah, baik. Kita lanjutkan kembali di surah Al-Fatihah. Yang waktu itu baru sampai 2 ya? Apa 3? Bismillah sama Alhamdulillah. Nah, berarti insyaallah kita sambil mengulang dari basmalah, kemudian hamdalah di ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita masuk ke ayat ketiga. Tapi sebelum kita lanjutkan ke ayat ketiga, ke Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mengulang terlebih dahulu dari ayat pertama, yang dimana ayat pertama di surah Al-Fatihah ini basmalah masuk ke dalam ayat pertama. Nah, adapun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, ada yang memasukkan basmalah ke dalam ayat, tapi ada juga yang mensirkan, tapi tetap dimasukkan. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka sudah seharusnya atau sudah sepastinya Al-Fatihah ini berjumlah ayatnya adalah 7 ayat. Baik, kita mulai dari basmalah. Tapi sebelum kita mulai dari basmalah, ya kita juga mulai dari ta'awudz. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apabila kita membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita harus meminta perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Mari kita membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita masuk ke basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diulang lagi
pelajaran yang sudah kita lewati, ya, sambil murajaah agar supaya tidak hilang begitu saja. Ya, di Bismillahirrahmanirrahim ini yang diawali dengan ba berharokat kasrah, kemudian sin sukun, kemudian mim berharokat kasrah, kemudian ada lafzul jalalah, dan juga ada ar-Rahman ar-Rahim. Semuanya ini terutama di basmalah, di bismillah itu diharuskan kita untuk membacanya dengan tipis, dan juga kasroh itu kurang lebih kita membacanya dengan tersenyum. Seperti apa? Bismi, bismi. Inilah keindahan membaca Al-Quran. Di mana keindahan membaca Al-Quran tidak membuat kita, para pembacanya itu mukanya datar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada di sana, kata guru saya, seninya atau ya seninya membaca Al-Quran, kita memberikan harokat itmamul harokah, kesempurnaan harokat. Kasroh, harokat kasroh itu akan sempurna, dibaca secara sempurna apabila dibacanya dengan tersenyum. Bismi, 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 ya. Bukan dengan biasa saja datar, ya. Bismi, bismi, beda bismi sama bismi yang biasa saja mulutnya, ya. Bismi dan bismi beda pasti, ya, insyaallah. Nah, coba kita praktekkan. Dan biasanya di Ar-Rahman Ar-Rahim itu, sebelum kita praktek bersama, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman itu biasanya kebanyakan kesalahannya itu di ha. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini hanya kecil, di mana makhraj ha ini ada di wastul halqi, tengah-tengah tenggorokan. Kebanyakan orang masih berada di ha, ya, masih adanya di ha. Tapi kalau Allah beri kemudahan, maka Allah hamba tersebut bacanya dengan ha kecil sesuai dengan makhrajnya. Tapi kalau yang masih ha besar, ya berlatih terus, murajaah terus, mencoba terus hingga nanti Allah beri kemudahan mengucapkan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut ke ayat kedua. Sama di ayat kedua ada ha, alhamdu. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Di sini insyaallah mudah. Kalau dari segi hafal, insyaallah Al-Fatihah ini sudah hafal tanpa kita hafal. Maka tujuannya dalam pelajaran tahsin kita kali ini membaca yang sudah kita hafal tanpa perlu dihafal ini, tapi dengan kaidah-kaidah tahsin yang sahih, kaidah-kaidah tahsin yang benar, ya, sesuai dengan sebagaimana Al-Quran ini diturunkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, alhamdu, haknya. Kemudian Rabbil Alamin. Ya, ulang lagi sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fadhal, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, insyaallah. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan kemarin. Kita masuk di Ar-Rahman Ar-Rahim, di ayat ketiga, yang dimana kalimat ini kita temui juga di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya pengulangan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ingat, hati-hati di haknya. Haknya ini hak kecil bahasanya. Ya, maka kita harus memberikan haknya dan mustahaknya. Karena kaidah tajwid, ya, mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya,
dan juga ini istilahnya, istilah tajwid, mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya dan juga memberikan hak dan mustahaknya kepada huruf. Jadi kita harus mengeluarkan huruf ini dari tempat keluarnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Insyaallah. Kita ulangi 3 kali. Kalau yang baru seperti biasa kita ulangi 3 kali, kemudian nanti kita praktek satu-satu. Sudah dirasa cukup, kita lanjut ke ayat berikutnya insyaallah. Baru satu, kita ulangi 2 kali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka Nah, sekarang tafadhol, silakan Mas. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, coba ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, haknya masih sedikit lagi. Oh, bisa makan gorengan. Bisa makan. Jadi masih rada nyangkut ya. Rada nyangkut. Biasanya kayak gitu kalau bisa makan gorengan. Baik. Abu Hanzalah, fadhal. Sekali lagi. Cukup. Pak, ada silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Insyaallah. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, di ha ini yang harus dihati-hatikan adalah kalau terlalu lemah seperti ha, ya, Ar-Rahmanir-Rahim, kalau terlalu lemah. Tapi kalau terlalu tinggi, dia makhrajnya di wastul halqi, di tengah-tengah tenggorokan. Kalau terlalu lemah, dia menjadi ha. Ar-Rahmanir-Rahim, kalau terlalu lemah. Tapi kalau terlalu tinggi, dia menjadi kha. Ya, maka tidak sedikit kita dengar orang baca Ar-Rahmanir-Rahim itu ada kha-nya dikit. Ya, berarti dia terlalu over, ya, terlalu tinggi, terlalu naik kalau makhrajnya, sesuai makhrajnya. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim, ada yang seperti itu kalau kita dengar. Ya, dia terlalu tinggi. Diturunin sedikit, insyaallah pas. Yang masih rendah dinaikin sedikit. Itu dia tempat keluarnya. Wastul halqi itu di tengah tenggorokan. Ha itu di aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Dan kha itu adanya di adnal halqi, ujung tenggorokan. Nah, ha ini memang kenapa kebanyakan dari kita rada sulit mengucapkan huruf ha, dia itu tipis tadi di tengah-tengah, tipis ya. Antara ha, kalau ha insyaallah kita mudah, kha juga ya bisa sedikit ya kha. Tapi mungkin tinggal dipoles. Nah, ha ini yang butuh perjuangan insyaallah. Tapi insyaallah mudah ya, tinggal kita latihan lebih sering lagi nanti di luar kajian ini insyaallah. Kemudian kita masuk ke ayat keempat. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Dan yang kita baca adalah riwayat Hafiz an Asim, ya, riwayat Hafiz dari qiraat Asim, ya, yang dimana mimnya panjang, ya. Maliki yaumiddin. Ini yang membedakan di Al-Fatihah dengan qiraat-qiraat yang lain. Kalau qiraat yang lain mimnya pendek. Maliki yaumiddin. Nah, mimnya panjang. Boleh qiraat yang lain dibaca. Ya, insyaallah boleh yang lain dibaca, tapi ya kita hati-hatinya di sini. Maliki yaumiddin. Mimnya panjang 2 harakat. Maliki yaumiddin. Kemudian maliki yaumiddin. Ada tekanan sedikit. Di mana? Di dal. Karena ada tasydid di sana. Maliki yaumiddin. Jangan langsung maliki yaumiddin. Jangan langsung maliki yaumiddin. Tapi maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Tidak ada
qalqalah ya, karena di sana tasydid berarti langsung kecuali sukun. Ada sedikit benturan tapi tidak dilepaskan. Maliki yaumiddin. Benturannya ditahan middin. Kalau dilepas middin. Nah, itu kalau dilepas. Tapi benturannya ditahan middin gitu. Ya. Sekali lagi kita coba ya. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Nah, lebih mim. Cara pengucapan mim itu terbuka ya. Ma. Tapi terbukanya jangan lebar-lebar. Karena ada beberapa yang menyampaikan terbukanya itu ya harus 3 ruas jari. Ma. Ini enggak perlu lebar sedikit ya. Hanya kebanyakan. Ya, itu cukup sedikit aja dibuka ma. Ya, jadi maliki yaumiddin seperti itu. Fadhal silakan. Maliki yaumiddin. Oke. Monggo dari Pak Dede dulu silakan. Maliki yaumiddin. Sekali lagi, Pak. Maliki yaumiddin. Muhammad, fadhal. Sekali lagi, Ahmad. Insyaallah. Alhamdulillah. Mas, silakan. Cukup ya. Iya. Coba sekali lagi, Mas. Cukup insyaallah. Ini kita sebelum lanjut ke ayat 5 ya, kita ulang saya dulu. Ya, baca kemudian nanti diikuti. Ya, kita baca dari ayat pertama sampai ayat keempat langsung ya. Baca ayat pertama, sambung ayat kedua, sambung ayat ketiga, sambung ayat keempat. Tapi saya dulu, kemudian baru nanti diikuti bersama-sama. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat 4, kemudian nanti antum tafadhol mengikuti dari ayat 1 dan kemudian ayat keempat sampai ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Silakan. Bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Insyaallah, yakfi. Kemudian kita lanjut ke ayat kelima. Syaratnya belajar tahsin dan tajwid. Ya, banyak metode, sebenarnya banyak metode yang disampaikan oleh para ulama. Tapi kurang lebih ya metode itu semua bermuara kepada Al-Qur'anul Karim dan juga ke materi-materi tajwid. Maka dari itu ketika membacanya ya jangan sungkan. Jadi dibaca saja, jangan takut salah, bisa jadi ana juga di sini yang keliru, ada kekurangan. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Nah, ini ayat kelima. Rada menurut ana rada lumayan di sini ya. Nah, pertama iya. Huruf ya bertasydid. Di mana ini juga di sini ada nabrah namanya, ada penekanan di sini. Iyyaka ya. Ana contohin dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Bisa kalau dicontohkan bisa dilihat terlebih dahulu. Mungkin bisa lihat ke Qur'annya tapi bisa dilihat wajah terutama di bibir ana. Ya, cara pengucapannya biar nanti bisa mengikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekali lagi, kemudian nanti kita ulang bersama-sama ya, bareng-bareng. Sekali lagi dari ana contohin, kemudian nanti kita ngulang bareng-bareng.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah bisa. Insyaallah lancar. Tapi ini agar kita ketahui saja, walaupun mungkin kita belum bisa mempraktekannya secara sempurna, ya. Tapi di sini ada tadi yang Ana sampaikan itmamul harokah. Itmamul harokah artinya membaca harokah dengan sempurna. Maka sesuai, kalau yang ngikutin dari awal itu ada ta'awudz ya. Kalau Mas masih ingat tuh, a'udzu ya. A'udzu yang monyong ya. Tapi monyong ditarik lagi, kemudian monyong lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah kayak gini. Nanti sama di iyyaka na'budu ya. Ini harus terpisah nih antara ba dhammah sama dal dhammah. Ba dhammah sama dal dhammah. Gimana? Iyyaka na'budu. Bu tarik lagi budu ya. Harus terpisah. Karena ya mungkin kalau cepat bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa itu budu ya, harus terpisah. Tapi kalau misalkan enggak terpisah bagaimana? Ya bisa juga iyyaka na'budu. Tapi khawatirnya jadi tidak satu harokat. Dinamakan satu harokat, satu ketukan. Kalau disambung iyyaka na'budu, khawatirnya jadi setengah-setengah ya. Bisa jadi setengah, satu dibagi dua jadi budu, kecepatan budu. Tapi kalau dipisah iyyaka na'budu. Nah, budu. Nah, seperti itu. Kita ulangin lagi sekali lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di sini kita ketemu namanya ain. Ain itu berbeda dengan hamzah. Na'budu. Sebelum ain kita ke kaf. Iyyaka. Kaf itu dari sisi sifatnya ada sifat hamz, di mana sifat hamz ada sedikit namanya apa ya? Nafas yang keluar. Iyyaka, enggak cukup ka aja, Pak. Enggak cukup ka. Tapi ada sedikit nafas ya. Tapi jangan terlalu tertera, jangan terlalu iyyaka na. Ya jangan kayak gitu. Ya, tapi iyyaka na. Kana ya, kana sedikit aja. Pertama di kaf ya. Coba kita bareng-bareng. Iyyaka. Ya, ada sedikit nafasnya sedikit. Ini kalau pakai mic ya jadi kedengaran, tapi kalau nggak pakai mic ya iyyaka tetap terdengar insyaallah. Ya. Kemudian na'budu. Nah, ini ada ain nih di sini nih. Ada ain di mana ain ini enggak terputus kayak hamzah. Kalau hamzah di dalam surah Al-Baqarah mana nih? Wa mimma razaqna di atasnya alladzina yu'minuna, dia seperti ada komanya. Alladzina yu'minuna, terputus hamzah. Yu'minuna enggak bisa, yu'minuna salah. Kalau ada yang baca alladzina yu'minuna salah. Ya. Tapi hamzah harus terputus. Alladzina yu'minuna, itu hamzah. Kalau ain dia harus enggak terputus dia. Bahasa ananya biar mudahnya diputer. Gimana, Pak? Na'budu di ayun ya. Na'budu. Nah, bukan ada koma, bukan. Iyyaka na'budu, salah. Ya. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu, ya. Coba kita
baca bareng-bareng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mohon izin sebentar. Anak angkat dulu teleponnya. Tadi sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir sebelum kita praktek bersama-sama bareng-bareng, iyyaka wa iyyaka nasta'in. Di sini ada sin. Ya, di sini ada sin, hati-hati. Wa iyyaka nas, ya, menjadi sod atau menjadi shin besar. Ya, ini sin kecil. Nasta'in, nasta'in, seperti itu. Ya. Baik, kita coba ya. Satu-satu, silakan Mas. Fadhil baca. Sekali lagi coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya kecil. Kemudian na'budu, yang ya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup insyaallah. Paham ada, silakan. Insyaallah. Pak Dede silakan. Insyaallah cukup. Ini kita baca dari pertama ya, basmalah ya, ana dulu kemudian kita ikutin, baru ayat kedua sama juga ana terlebih dahulu kemudian kita ikutin sampai ke ayat ke-5 insyaallah. Kita ulang dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, insyaallah kita di Al-Fatihah hari ini nambah 3 ayat. Alhamdulillah. Kalau di agar ya, agar kita perlahan demi perlahan, sebenarnya bisa aja dibahas Al-Fatihah ini sampai selesai ya langsung, tapi agar kita sedikit demi sedikit tapi difahami betul, dikupas tuntas dari segi pengucapan, dari segi tahsin dan dari segi tajwidnya ya, insyaallah secara umum kita sudah faham, sudah kita ulang terus setiap harinya, tapi agar lebih berkualitas lagi, agar lebih ittiba lagi ya, kita sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Semoga yang kita lakukan pada siang hari ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita untuk memperbaiki bacaan kita. Sebelum ditutup kajian tahsin ini, ada yang ditanyakan mengenai tahsin khususnya di surah Al-Fatihah ini. Silakan Pak Dede. Anak pernah dengar sih imam sholat. Jadi di bacaannya itu di ayat dia bacanya panjang. Yang Alamin perlu nggak sih? oh ya.
Oh gitu. Iya. Kalau itu terkait sebenarnya cukup seperti ini. Misalkan contoh ya di nun biasa ya, atau juga ya biasa paling itu mah di nun ya. Atau di mim, kalau mim enggak tahu Ar-Rahmanir Rahim. Bisa juga kali. Itu mungkin bisa jadi. Yang namanya sukun berarti dia berhenti. Sakinah, akar katanya dari sukun itu sakinah. Dia diam, dia berhenti. Berhenti itu bukan berarti ya, kalau itu berarti masih ada perjalanan, masih ada dengungnya lah mungkin tadi, khususnya di nun ya. Kalau seperti ini alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dia cukup begitu. Tanpa perlu ditambahin alamin. Kecuali seperti di surat Al-Masad, Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, dia kol-kolah tapi itu ya. Kol-kolahnya enggak langsung tabbat yada abi lahabin wa tabb. Enggak kayak gitu. Karena apa? Dia ada tasydidnya dia. Jadi si kol-kolah ini kol-kolah yang akbar ya. Jadi tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu di surat lain. Tapi kalau yang seperti ini di akhir ayat ini mat arid li sukun ya enggak harus seperti itu. Enggak harus, cukup alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Cukup. Khawatir ya, mungkin husnuzonnya agar menjaga ya tersebut, karena mungkin ada juga yang luput. Alamin, nggak ada gitu sedikit. Mungkin dia ingin si nunnya ini tetap diadakan, si mimnya ini tetap diadakan seperti itu. Mungkin ya, tapi ya ahsannya ya nggak perlu sampai seperti itu, cukup aja kita potong karena namanya sukun dia. Di sukun berarti berhenti, walaupun nggak ada harokatnya ya. Gitu, walaupun tidak ada harokatnya. Mungkin ini bisa Anda jawab insyaallah. Ya. Jadi nggak perlu sampai segitunya. Gitu insyaallah taala. Baik, ya, tidak ada pertanyaan. Pak Hamada, fadhol silakan. Oh, secara harfiah ya memang ada beberapa yang merubah makna ya, tapi ada beberapa hanya dari sisi bacaan. Yang namanya qiraat kan dia bacaan, dia dari sisi makna sama saja Pak. Contoh Maliki Yaumiddin di surat Al-Fatihah ini kan mimnya panjang, artinya apa? Maliki Yaumiddin itu pemilik ya, pemilik hari pembalasan. Sama dengan artinya di surat An-Nas yang qul a'udzu birabbin nas, ayat kedua malikin nas. Nah, ayat keduanya itu di surat An-Nas panjang apa pendek? Nah, pendek. Tapi dari sisi artinya sama. Ya. Apa malikin nas itu berarti pemilik ya, atau juga raja ya. Iya. Yang ada yang kalau secara di terjemahan Kemenak itu apa di situ Mas? Pemilik apa raja tuh kalau yang Al-Fatihah? Pemilik. Pemilik hari pembalasan. Kalau di surat An-Nasnya pemilik juga. Raja. Ya, raja manusia atau pemilik manusia. Tapi dari sisi esensinya ini dua-duanya sama, tidak ada yang merubah. Ya, kalau pemilik berarti dia lebih luas cakupannya gitu. Ya, kalau raja berarti dia berurusan dengan manusia. Jadi rajanya manusia ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, maka para penguasa di dunia ini sepatutnya mereka
sadar ya berkuasanya karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Itu yang di surat An-Nas. Kalau di surat Al-Fatihah dia lebih luas lagi mungkin cakupannya. Nah, di sini ada sisi namanya i'jazul qiraah. Mukjizat dari sisi bacaannya. Maliki yaumiddin. Berarti dia lebih lebar lagi. Maliki yaumiddin. Namanya di hari akhir, di hari pembalasan itu kan mencakup semuanya. Manusianya juga banyak, Pak. Manusianya banyak, cakupannya semuanya. Nah, maka mimnya di sini panjang. Tapi dari sisi arti insyaallah tidak merubah yang sangat-sangat jelas. Sangat-sangat tertera sekali ya, tapi mungkin dari sisi bacaannya saja. Namanya dari sisi qiraah. Mungkin demikian Pak Ahmad. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, semoga tadi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, dan juga ini menjadikan wasilah kita untuk terus mendekatkan diri pada Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh telah Allah mudahkan Al-Qur'an ini untuk menjadi pengingat. Semoga hadirnya kita pada siang hari ini menjadi orang-orang yang mudzakir, mengambil Al-Qur'an ini sebagai peringatan untuk kita, untuk dibaca maupun juga untuk ditadaburi. Karena fokus kita pada siang hari ini adalah mempelajari Al-Qur'an dari sisi tahsin dan dari sisi tajwid. Hadza sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabbihi wasallim. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan.